Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delvina Febri dengan NPM 22.165 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit mengenai bazit dan hukum jaminan. Selamat menyaksikan. Bazit adalah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda di mana seseorang menguasainya baik sendiri ataupun dengan perantara orang lain seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri. Dalam pengertian tersebut, kita bisa melihat bahwa bazit dapat diartikan menjadi dua hal. Yang pertama, hak menguasai dengan dirinya sendiri. Artinya seseorang memiliki hak bazit di mana dia menguasai bendanya secara langsung. Misalnya, seseorang mempunyai sebuah laptop, dia memiliki hak bazit atas laptopnya. Laptopnya tersebut berada di tangan dirinya sendiri. Dengan demikian, hak bazit menguasai secara langsung. Yang kedua, ada hak menguasai dengan perantara orang lain. Artinya, seseorang memiliki hak bazit, namun bendanya itu tidak berada di tangannya sendiri, tetapi yang menguasai orang lain. Misalnya, seseorang memiliki hak bazit atas laptop, namun laptop tersebut ia sewakan kepada orang lain. Dengan demikian, orang tersebut memiliki hak bazit, namun tidak menguasai secara langsung. Pemilik hak bazit ini disebut dengan baziter. Selanjutnya ada fungsi-fungsi hak bazit. Dalam keadaan normal, hak bazit dan hak enggendom itu berada di satu tangan. Jika seseorang memiliki hak milik sekaligus hak bazit, misalnya seseorang memiliki sebuah HP, memiliki di sini berarti ia mempunyai hak milik atas HP-nya. Kemudian dia juga mempunyai hak bazit di mana HP tersebut dikuasai oleh orang tersebut. Pun ada kemungkinan bahwa hak milik dan hak bazit ini tidak berada di dalam satu tangan, tetapi di tangan yang berbeda. Misalnya A mempunyai sebuah laptop si A ini dicuri oleh B. B memiliki hak bazit. B memperoleh laptop ini dengan cara yang tidak sah. Dengan demikian, A tetap memiliki hak milik dan B memiliki hak bazit. Perlindungan hukum dari hak bazit bagi baziter terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi volisional, yang artinya perlindungan hukum dari hak bazit bagi baziter terhadap pemilik benda. Misalnya, A memiliki sebuah laptop, kemudian laptop tersebut dicuri oleh B. B dalam berhadapan dengan pemilik laptop, dia memperoleh perlindungan hukum dari hak bazit. Yang kedua, ada fungsi kebendaan, yang artinya perlindungan hukum dari hak bazit bagi baziter terhadap pihak ketiga. Misalkan, A mempunyai sebuah laptop, kemudian laptop si A ini dicuri oleh si B. Lalu ada C yang sebagai temannya A ini mengetahui bahwa laptopnya si A ini dicuri oleh B. Kemudian C mengambil laptop tersebut dan diserahkan kepada si A. Hal tersebut tidak boleh dilakukan karena baziter di sini atau pencuri ini atau si B ini memiliki hak bazit. Hak bazit itu dilindungi oleh hukum terhadap pihak ketiga. Selanjutnya ada pembagian bazit. Yang pertama adalah bazit yang berikat baik, yang artinya baziter ini tidak mengetahui adanya cacat dalam memperoleh bendanya. Misalkan A mempunyai sebuah motor, kemudian motor si A ini dicuri oleh si B. Karena si B ini membutuhkan uang secepatnya, motor si A ini dijual kepada si C. Nah, si C ini tidak mengetahui bahwa B ini bukan orang yang berwenang. Dengan demikian, C ini merupakan baziter yang beritikat baik. Yang kedua, ada bazit yang beritikat buruk, yang artinya baziter yang mengetahui adanya cacat dalam memperoleh bendanya. Misalkan A mempunyai sebuah iPad, kemudian iPad tersebut dicuri oleh B. B memperoleh hak bazit. Dengan demikian, B merupakan baziter beritikat buruk. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih perbedaan dari baziter beritikat baik dengan beritikat buruk? Ada beberapa perbedaannya teman-teman. Yang pertama yaitu untuk baziter yang beritikat baik, ia dapat memperoleh hak milik dengan daluarsa. Sedangkan untuk baziter yang beritikat buruk, ia sampai kapanpun dia tidak akan bisa memperoleh hak milik dengan daluarsa. Dalam hal penarikan hasil, baziter yang beritikat baik ini dapat memiliki segala hasil kebendaan yang telah dinikmati sampai hari ia digugat di pengadilan. Sedangkan baziter yang beritikat buruk wajib mengembalikan segala hasil kebendaan yang sudah dinikmatinya sampai hari ia digugat di pengadilan. Jadi, ia harus mengembalikan benda pokok maupun seluruh hasil yang sudah dinikmati. Untuk kasus lainnya, dalam bazit adalah seseorang memiliki dan menggunakan sebuah mobil yang terdaftar atas namanya. Ia secara eksklusif memiliki kendali dan kekuasaan atas mobil tersebut tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Dalam hal ini, orang tersebut mempunyai bazit atas mobil tersebut. Materi yang kedua yaitu tentang hukum jaminan. Hukum jaminan ini dilandasi oleh pasal 1131 dan 1132 BW. Nah, apa sih pengertian hukum jaminan itu? Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan. Selanjutnya ada sifat perjanjian jaminan. Nah, hukum jaminan ini juga mempunyai sifat teman-teman, yaitu perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahulunya. Karena perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian yang bersifat aksesorir, tambahan atau ikutan. Apabila perjanjian pokoknya telah selesai, maka perjanjian jaminan juga ikut selesai teman-teman.
Selanjutnya ada pembagian jaminan. Nah, jaminan ini dibagi lagi teman-teman menjadi 3. Yang pertama ada jaminan umum, yang kedua ada jaminan khusus, dan yang ketiga ada jaminan imaterial. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu jaminan umum. Jaminan umum ini dilandasi oleh pasal 1131 dan 1132 BW. Sesuai pasal 1131 BW, semua barang yang dimiliki oleh penghutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan. Yang kedua itu ada jaminan khusus. Jaminan khusus ini dibagi lagi menjadi 2 teman-teman, yaitu ada jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perseorangan yaitu dilandasi dengan pasal 1820 BW yang memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang dengan orang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Misalnya, Bank BCA memberikan kredit sebesar 1 miliar kepada PT Armu Global berdasarkan perjanjian kredit dengan jangka waktu selama 1 tahun. Untuk menjamin pelunasan PT Armu Global kepada Bank BCA, PT Armu Global ini meminta kepada komisaris bernama Hari untuk menjadi penjamin utang PT Armu Global. Kemudian Bank BCA mengadakan perjanjian penjaminan dengan komisaris Hari untuk menjamin dan menanggung utang PT Armu Global jika PT Armu Global lalai membayar utangnya. Selanjutnya ada jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila kemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur. Nah, benda debitur ini yang dijaminkan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, teman-teman. Untuk benda bergerak yang dapat dijaminkan dengan gadai dan fidusia. Untuk benda yang tidak bergerak, khususnya tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dibebankan dengan hak tanggungan. Kemudian, untuk benda yang tidak bergerak yang bukan tanah, seperti kapal laut dengan 20 meter kubik atau lebih, dan pesawat terbang, serta helikopter dibebankan dengan hak hipotek. Selanjutnya ada macam-macam jaminan kebendaan. Nah, jaminan kebendaan ini tuh ada banyak, teman-teman. Yang pertama ada gadai. Gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu utang gadai ketika debitur lalai membayar utangnya. Yang kedua ada fidusia. Nah, fidusia ini adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Yang ketiga ada hipotek. Hipotek adalah hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak yang timbul karena perjanjian, yaitu suatu bentuk jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu. Yang terakhir ada hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996. Berikut yaitu benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Contoh kasus dalam hukum jaminan seperti PT Sentosa Abadi adalah sebuah perusahaan manufaktur yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Mereka memutuskan untuk mendapatkan pinjaman dengan cara memberikan agunan atas mesin-mesin produksi mereka kepada Bank BRI. PT Sentosa Abadi ini mengadakan perjanjian gadai dengan Bank BRI untuk mendapatkan pinjaman sebesar 1 miliar dengan agunan mesin produksi senilai 2 miliar. Namun, PT Sentosa Abadi ini gagal melunasi pinjaman dengan tepat waktu, dan Bank BRI ingin menggunakan agunan itu untuk melunasi hutang tersebut. Dalam kasus ini, mesin-mesin produksi yang menjadi agunan dalam perjanjian gadai antara PT Sentosa Abadi dan Bank BRI menjadi titik fokus. Jika PT Sentosa Abadi tidak dapat melunasi pinjaman, Bank BRI memiliki hak untuk menggunakan agunan tersebut untuk mendapatkan pembayaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.